7 Tanda Akhir Zaman. Apakah Anda mengetahui kedatangan Yesus? Jika tidak, mengapa? Yesus berkata, "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka." Injil Markus pasal 13 ayat 34-37. Tapi tahukah Anda tanda-tanda apa yang harus dicari? Banyak dari tanda-tanda itu hadir hari ini. Dan ketika Anda memberitakannya kepada orang yang tidak percaya, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi orang percaya juga. Dan Anda tahu tidak ada hadiah yang lebih besar yang dapat Anda berikan daripada memperkenalkan seseorang kepada Yesus. 7 Tanda Akhir Zaman. Berikut 7 tanda akhir zaman yang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Tanda pertama, Israel kembali ke tanah airnya. Pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi menumpas pemberontakan Yahudi, menjarah Yerusalem, dan menghancurkan kuil. Kemudian, mereka membawa orang-orang Yahudi ke sudut terjauh kekaisaran untuk melayani sebagai budak. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka mencoba untuk menghancurkan setiap jejak bangsa Israel. Mereka bahkan menamai tanah Palestina untuk menghormati musuh historis Israel, orang Filistin. Roma ingin menghapus Israel dari sejarah. Dan, seperti yang diketahui oleh siapapun yang memahami sejarah, kapan Roma kuno memutuskan untuk melakukan sesuatu, biasanya berhasil. Untungnya, Tuhan punya rencana lain. Ribuan tahun yang lalu, Dia menubuatkan pengasingan panjang umatnya. Dia berjanji untuk memanggil mereka dari antara bangsa-bangsa. Yehezkiel pasal 39 ayat 28, dari sudut terjauh di bumi, Yesaya pasal 11 ayat 12, dan dari utara, selatan, timur, dan barat, Mazmur pasal 107 ayat 3. Dia berjanji untuk menyambut orang Yahudi yang pulang dari negeri tempat mereka tercerai-berai, Yehezkiel pasal 20 ayat 34, dan dia berjanji untuk mengembalikan mereka ke tanah Israel, dari negeri-negeri yang jauh. Yeremia pasal 30 ayat 2 dan 10. Alkitab menjelaskan, Mesias akan datang segera setelah pemulihan Israel. Kitab suci mengatakan sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan, dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hosea pasal 3 ayat 4-5. Tanda kedua, orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Ketika para murid meminta Yesus untuk memberitahu mereka tanda-tanda kedatangan dan akhir zaman, salah satu hal yang dia katakan kepada mereka adalah Yerusalem akan dikelilingi oleh tentara. Orang-orangnya akan dibunuh atau ditawan. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain, sampai zaman bangsa-bangsa lain berakhir. Dan kemudian, setelah itu, Yesus berjanji untuk kembali. Lukas pasal 21 ayat 24-28. Jadi apa yang dia maksud? Apa artinya Yerusalem diinjak-injak? Itu berarti orang-orang non-Yahudi akan menguasai Yerusalem. Tetapi, ketika orang-orang Yahudi kembali menguasai Yerusalem maka akhir zaman itu akan datang. Jadi apa yang terjadi setelah Yesus mengatakan ini? Seperti yang dia katakan, Yerusalem dikepung oleh tentara pada tahun 70 Masehi, Lukas pasal 21 ayat 20. Titus dan legiun Romawi menjarah Yerusalem, menghancurkan kuil, dan membawa orang-orang pergi sebagai budak. Ketika ini terjadi, orang-orang Yahudi kalah menguasai Yerusalem, dan zaman bangsa-bangsa lain dimulai. Selama berabad-abad setelahnya, raja dan kerajaan asing memegang kendali penuh atas bukit Bait Suci dan kota tua Yerusalem. Pertama orang Romawi, lalu Bizantium, Khilafah, tentara salib, Mamluk, Ottoman, Inggris, dan orang Yordania. Kemudian, pada Juni tahun 1967, perang 6 hari berakhir dengan Israel memegang kendali penuh atas Yerusalem dan bukit Bait Suci. Menurut Yesus, ini adalah salah satu tanda utama yang harus dicari orang Kristen. Itu artinya Yesus akan segera datang. Sejak Israel merebut kembali kota pada tahun 1967, pembagian Yerusalem dan kepemilikan dari Temple Mount khususnya, telah menjadi sumber yang tak terhitung jumlahnya di PBB, resolusi, krisis diplomatik, dan seruan untuk perang. Ini juga seharusnya tidak mengejutkan. Nabi Zaharia mengatakan kota akan menjadi masalah utama bagi para pemimpin dunia di hari-hari terakhir. Aku akan menjadikan Yerusalem dan Yehuda seperti minuman yang memabukkan bagi semua orang di sekitarnya. Banyak negara mengirim tentara mereka untuk mengepung Yerusalem. Pada hari itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang berat, beban bagi dunia. Tak satu pun dari negara-negara yang mencoba untuk itu akan lolos tanpa cedera. Zaharia pasal 12 ayat 2-3. Perjuangan atas proses perdamaian di Timur Tengah adalah nomor satu prioritas diplomat dunia, dan pembagian Yerusalem menjadi pusat pembicaraan tentang tanah untuk perdamaian.
Dengan ancaman Perang Dunia Ketiga, membayangi setiap keputusan untuk membangun kembali pemukiman Yahudi atau memperluas kendali Israel, kota Yerusalem tidak meragukan beban bagi dunia. Kami datang untuk mengharapkannya, tapi ini tidak seperti biasanya. Sampai generasi ini, Yerusalem bukanlah beban bagi dunia. Faktanya, sebelum tahun 1948, para pemimpin dunia jarang menyebutkannya. Inilah sebabnya mengapa kontrol Yahudi atas Yerusalem adalah tanda utama yang menandai segera kembalinya Yesus. Seperti bangsa Israel modern, itu adalah tanda yang unik bagi generasi kita. Selama 1897 tahun, orang Kristen tidak mengetahui tanda ini. Orang Yahudi tidak menguasai Yerusalem. Selama 1897 tahun, raja dan kerajaan asing memerintah Yerusalem. Tapi hari ini, Israel menguasai Yerusalem, dan Yesus berkata ketika Anda melihat itu terjadi, Anda dapat mengetahui bahwa Dia ada di depan pintu, siap untuk kembali. Tanda ketiga, meningkatnya kegiatan perjalanan dan ilmu pengetahuan. Sekitar 2600 tahun yang lalu, seorang malaikat memberitahu Nabi Daniel, bahwa perjalanan dan pengetahuan akan bertambah pada akhir zaman. Daniel pasal 12 ayat 4. Dengan kata lain, peningkatan yang dicatat dalam perjalanan dan pengetahuan akan menandai waktu sebelum kembalinya Yesus. Pernahkah kita melihat peningkatan seperti itu? Jawabannya sudah jelas. Baru-baru ini, kita telah melihat lonjakan dalam perjalanan dan pengetahuan. Ketika Daniel mencatat ramalan ini, kuda adalah moda transportasi yang tercepat di dunia. Ini tidak benar-benar berubah sampai revolusi industri menghasilkan uap kapal, kereta api, mobil, dan pesawat terbang. Sebelum abad ke-20, beberapa orang bepergian lebih dari beberapa mil dari tempat mereka dilahirkan. Saat ini, orang bepergian dari satu benua ke benua lain di hari yang sama, sudah dianggap menjadi hal yang biasa. Faktanya, kita dapat melakukan perjalanan ke sisi lain bumi dalam hitungan jam. Tidak diragukan lagi, frekuensi dan kecepatan perjalanan telah meningkat tajam. Tapi bagaimana dengan pengetahuan? Di zaman Daniel, hanya sedikit orang yang mengenyam pendidikan formal. Bahkan, hanya segelintir elit menikmati keaksaraan dasar dari 100 hingga 150 tahun terakhir. Tapi sekarang, pada abad yang lalu saja, pengetahuan manusia tentang sains, biologi, teknologi, dan mata pelajaran lain telah meledak. Munculnya internet telah menciptakan perpustakaan pengetahuan manusia di seluruh dunia jauh melebihi impian terliar dari peradaban kuno yang besar. Pikirkan saja berapa banyak informasi yang ada di internet. Pada tahun 1990, hanya ada satu situs web. 6 tahun kemudian, internet memiliki lebih dari 100.000 website. Dan satu dekade kemudian, website diperkirakan 600 juta. Apakah tingkat pengetahuan kita saat ini, sama dengan generasi sebelumnya? Sama sekali tidak. Itu harus jelas bagi semua orang. Pengetahuan manusia memiliki peningkatan dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Ingatlah, ini adalah tanda bahwa Yesus akan segera kembali. Tanda keempat, Israel dengan pasukan yang sangat hebat. Dalam penglihatan surgawi, Nabi Yehezkiel melihat orang-orang Yahudi hidup kembali, dan berdiri menjadi pasukan yang sangat besar. Yehezkiel pasal 37 ayat 10. Nabi Zaharia mengulangi janji ini, berbicara tentang hari ketika Israel akan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum, api keduanya akan menjilat, ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Zaharia pasal 12 ayat 6. Orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Zaharia pasal 12 ayat 8. Jadi kapan ini akan terjadi? Kapan Alkitab mengatakan Israel akan muncul sebagai kekuatan militer dunia dengan tentara yang sangat hebat? Alkitab mengatakan itu akan terjadi, ketika umat Tuhan dikumpulkan kembali di negeri itu, tepat sebelum Mesias kembali. Yehezkiel pasal 12 ayat 36 dan 37. Ketika orang-orang Yahudi telah dibawa kembali dari bangsa-bangsa di mana mereka dicerai-beraikan, dan tanah Israel diberikan oleh Allah sendiri. Yehezkiel pasal 11 ayat 17. Dan tentu saja, kita sudah tahu dari para nabi bahwa ini akan terjadi di akhir zaman. Apakah kita melihat itu hari ini? Apakah Israel kekuatan militer dunia dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tentara yang hebat? Tentu itu yang terjadi saat ini. Berapa peluang Israel memenangkan 4 perang dalam 25 tahun? Itu hampir tidak retak 100 negara teratas dalam hal populasi, tetapi peringkat militernya secara konsisten antara yang paling kuat di dunia, dengan luas seluruh wilayah negara kurang dari 13.000 mil persegi, kira-kira seukuran New Jersey. Luasnya kurang dari 1/10% dari daratan negara-negara sekitarnya, yang ingin menghancurkannya. Apakah ini terdengar seperti resep untuk pasukan yang sangat hebat? Tidak, tapi itulah tepatnya Angkatan Pertahanan Israel, IDF. Dikelilingi di semua sisi, sebuah negara baru tanpa militer formal, muncul menang dalam perang multifront pada tahun 1948. Dengan persiapan Suriah, Yordania, dan Mesir untuk perang, Israel menyerang lebih dulu pada tahun 1967. Hasilnya mereka mencapai kemenangan luar biasa hanya dalam 6 hari.
Terperangkap secara mengejutkan di Yom Kippur pada tahun 1973, musuh-musuhnya hampir menguasai setengah wilayah Israel dalam waktu 48 jam. Tetapi Israel dengan cepat memenangkan kembali semua wilayah yang hilang pada awal perang, dan dunia menengahi gencatan senjata dengan Israel di gerbang Kairo dan Damaskus. Melawan segala rintangan, Israel selalu keluar di atas. Israel sebuah negara dengan populasi hanya 8 juta. Israel sebuah negara yang berbatasan dengan negara-negara musuh yang jumlah penduduknya mencapai 116 juta jiwa. Israel sebuah negara yang dibangun di atas gurun pasir. Namun terlepas dari itu semua, Israel berkembang pesat. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa bisa seperti itu? Tuhan berjanji untuk bangkitkan Israel di akhir zaman, Yesaya pasal 11 ayat 12, dan kami hanyalah saksi bagi kemuliaannya. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Israel telah berubah dari orang-orang tanpa rumah, menjadi salah satu negara dengan angkatan bersenjata yang kuat di dunia. Tanda kelima, kebangkitan aliansi Gog dari Magog. Lebih dari 2.600 tahun yang lalu, Nabi Yehezkiel memperingatkan masa depan ketika sebuah koalisi negara besar menyerang Israel. Alkitab mengungkapkan detailnya pertempuran masa depan dalam kitab Yehezkiel, bab 38 dan 39. Alkitab mengatakan, aliansi ini akan terbentuk dan datang melawan Israel di hari yang terakhir. Yehezkiel pasal 38 ayat 8. Tuhan sendiri menegaskan ini, ketika dia mengatakan invasi akan terjadi setelah orang-orang Israel dikumpulkan dari antara banyak bangsa. Yehezkiel pasal 38 ayat 8. Dia mengatakan itu akan terjadi ketika saya membawa pulang umat saya dari antara bangsa-bangsa musuh. Yehezkiel pasal 39 ayat 27. Yehezkiel mengidentifikasi negara-negara dalam aliansi Yajuj dari Majuj sebagai Majuj. Ros, Mesjeh, Tubal, Persia, Cush, Put, Gomer, dan Bet Togarmah. Yehezkiel pasal 38 ayat 1-6. Ingatlah, Yehezkiel menamai bangsa-bangsa ini sebagaimana mereka dikenal pada zamannya. Namun masing-masing mewakili bangsa yang ada saat ini. Bahkan, jauh sebelum Rusia menjadi kekuatan dunia, para ahli Alkitab menunjuk Ros sebagai bangsa Rusia dan Yajuj sebagai penguasanya. Inilah negara yang dikutip. Nama perjanjian lama dicantumkan pertama, diikuti dengan namanya hari ini, Ros adalah Rusia. Magog adalah Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Persia adalah Iran. Cush adalah Sudan. Put adalah Libya. Mesek, Tubal, Gomer, dan Bet Togarmah sama dengan Turki. Hingga tanggal 21 Maret tahun 1935, dunia mengenal bangsa Iran sebagai Persia. Ini adalah Persia yang sama yang dirujuk dalam aliansi Yajuj dari Majuj. Nubuat Yehezkiel adalah berusia sekitar 2.600 tahun. Namun, selama bertahun-tahun, Rusia dan Persia tidak pernah menjadi bagian dari aliansi apapun. Kerjasama ekonomi dan militer antara Persia, atau Iran dan Rusia baru terjadi sekitar tahun 1989. Tapi hari ini, Iran dan Rusia adalah sekutu yang kuat. Misalnya, pada tahun 1995, Kementerian Energi Atom Rusia menandatangani perjanjian dengan Iran untuk menyelesaikan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Konstruksi pabrik berhenti setelah revolusi Islam pada tahun 1979. Tetapi hari ini, berkat Rusia, pekerjaan sekali lagi sedang berlangsung. Kedua negara terus memperkuat hubungan mereka, dan Rusia adalah salah satu dari sedikit kekuatan dunia secara konsisten membela program nuklir Iran. Turki adalah anggota aliansi yang menarik lainnya. Sejak kelahiran kembali Israel pada tahun 1948, para ahli nubuatan Alkitab telah berjuang untuk mencari tahu bagaimana Turki cocok di dalam. Pada tahun 1949, Turki menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui negara Israel. Turki dan Israel memiliki sejarah panjang dalam hubungan diplomatik, ekonomi, dan kerjasama militer. Turki juga merupakan anggota NATO. Dan apa tujuan dari NATO? Tujuannya adalah untuk membela negara-negara anggota melawan agresi Rusia. Tapi kenyataannya Turki bergabung dengan aliansi Rusia untuk menyerang negara yang lain. Meskipun tidak masuk akal dalam beberapa tahun terakhir, idenya tampaknya tidak terlalu mengada-ada hari ini. Pada Mei tahun 2010, Turki dan Rusia menandatangani serangkaian perjanjian energi, termasuk fakta untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki. Dan dalam beberapa tahun terakhir, politik domestik Turki yang secara historis sekuler telah banyak dipengaruhi oleh Islam. Pada tahun 2016, ini menyebabkan kudeta oleh Presiden Turki Recep Erdogan, dan kemungkinan berakhirnya demokrasi barat di Turki. Kebangkitan rezim Islam yang otokratis, memberi Turki lebih dari cukup motif, untuk bergabung dengan aliansi Yajuj dari Majuj. Ingatlah bahwa, kecuali Rusia, negara-negara di Yajuj aliansi Magog semuanya adalah negara mayoritas Muslim. Selama lebih dari 1900 tahun kekristenan, tidak ada yang menyerupai aliansi Yajuj dari Majuj. Rusia dan Iran tidak memiliki hubungan militer atau ekonomi historis. Dan negara-negara lain dalam aliansi memiliki sedikit kesamaan.
Tapi sekarang, dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah bekerja sama dalam upaya diplomatik, militer, dan ekonomi. Dan negara-negara lain dalam aliansi Alkitabiah ini, memiliki dorongan yang sama memaksa negara-negara Muslim. Hari ini, kita melihat awal dari aliansi ini, sebuah aliansi yang kita harapkan akan kita lihat sebelum Yesus kembali. Tanda ke-6, bangkitnya Uni Eropa. Alkitab mengatakan kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali, akan berkuasa di akhir zaman. Daniel 2, Daniel 7, Wahyu 17. Ini akan menjadi kerajaan dunia terakhir sebelum Yesus kembali. Menurut Daniel, itu akan menjadi aliansi 10 negara yang terdiri dari negara-negara lemah dan kuat. Beberapa bagian akan sekuat besi, sementara bagian lain akan menjadi lemah seperti tanah liat. Daniel pasal 2 ayat 42. Apakah kita melihat kerajaan ini hari ini? Tidak, belum. Apakah kita melihat aliansi negara-negara kuat dan lemah di wilayah kekaisaran Romawi kuno? Sangat. Ini disebut Uni Eropa, dan seluruh tujuannya adalah untuk secara kolektif memperkuat negara-negara anggotanya melalui aliansi. Daniel mengatakan ini akan menjadi tujuan yang sama dari kerajaan dunia terakhir. Negara-negara anggotanya akan berusaha untuk memperkuat diri mereka sendiri, melalui perkawinan campuran. Daniel pasal 2 ayat 43. Pada tulisan ini, Uni Eropa berisi ekonomi terbesar keempat, kelima, dan keenam di dunia yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis. Ini juga berisi ekonomi terbesar ke-103, 112, dan 136 di dunia yaitu Estonia, Islandia, dan Malta. Dalam hal pengeluaran militer, Uni Eropa memiliki militer terbesar ke-4, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-18 yaitu Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Namun, itu juga berisi urutan dunia yang ke-80, ke-87, ke-91, dan ke-93 yaitu Bulgaria, Lituania, Estonia, dan Latvia. Jika sendirian, tidak ada satupun negara Uni Eropa yang menjadi kekuatan dunia. Tetapi bersama-sama, mereka adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Gabungan pengeluaran militer mereka adalah yang kedua setelah Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi Uni Eropa adalah negara adidaya. Ini adalah kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali, yang terdiri dari negara-negara yang lemah dan kuat. Dan inilah yang dikatakan Alkitab akan ada sebelum Yesus kembali. Kerajaan global yang digambarkan oleh Daniel akan terbagi. Daniel pasal 2 ayat 41. Ia akan berjuang untuk menyatukan dirinya, seperti besi dan tanah liat yang berjuang untuk menyatukan diri. Daniel pasal 2 ayat 43. Apakah kita melihat jenis aliansi ini ketika kita melihat Uni Eropa? Ya, sangat jelas. Sejak awal, Uni Eropa telah menjadi kumpulan pemerintah, ekonomi, mata uang, dan militer. Dari deklarasi Schuman pada tahun 1950 hingga perjanjian Lisbon pada tahun 2007, kebangkitan Uni Eropa telah ditandai dengan perjuangan untuk menyepakati isu-isu penting. Ini termasuk argumen atas mata uang tunggal. Inggris dan Denmark memilih keluar dari Euro, ketidaksepakatan tentang bagaimana menangani krisis utang, bailout Yunani, perselisihan perbatasan terbuka, krisis pengungsi Suriah, dan suara untuk meninggalkan serikat pekerja, Brexit. Setiap langkah di sepanjang jalan, Uni Eropa berjuang untuk bertahan hidup. Namun tetap utuh. Selama lebih 1900 tahun pertama kekristenan, kerajaan seperti itu tidak ada dalam bentuk apapun. Tidak ada orang Kristen yang bisa menunjuk ke kerajaan Eropa yang terdiri dari negara-negara yang lemah dan kuat. Daniel pasal 2 ayat 42. Tidak ada tanda-tanda kebangkitan kembali kekaisaran Romawi yang terpecah-pecah. Daniel pasal 2 ayat 41, dan tidak ada tanda-tanda kerajaan yang bergejolak dan tidak stabil, yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berusaha bersatu, dan memperkuat diri mereka sendiri. Daniel pasal 2 ayat 43. Namun hari ini, tanda seperti itu ada. Apakah ini suatu kebetulan? Sepertinya tidak, semua itu telah dinubuatkan. Tanda ketujuh. Injil diberitakan di seluruh dunia. Ketika para pengikutnya menanyainya tentang akhir zaman dan tanda-tanda kedatangannya, Yesus menyuruh mereka mencari tanda yang sangat spesifik. Dia berkata bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, sehingga setiap bangsa akan mendengarnya, dan kemudian akhir itu akan datang. Matius pasal 24 ayat 14. Pikirkanlah, kita semakin dekat dengan hari itu sekarang. Apakah kita sudah siap? Alkitab tersedia dalam ratusan bahasa. Satelit menyiarkan program Kristen di seluruh dunia. Dan setiap hari, para misionaris membawa Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kita belum sampai di sana, tapi kita semakin dekat. Sayangnya, sementara tanda ini ada di sekitar kita, kebanyakan orang tidak melihatnya sebagai tanda. Mereka tidak berpikir jangkauan global kekristenan adalah masalah besar. Tapi pikirkanlah, janji untuk melihat Injil diberitakan di seluruh dunia dibuat oleh seorang tukang kayu Yahudi, dengan beberapa nelayan sebagai pengikutnya hampir 2000 tahun yang lalu. Itu adalah proklamasi yang berani, dan pemenuhannya adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh dunia. Selama masa Yesus di bumi, hanya sejumlah kecil orang di dalam dan sekitar Yerusalem yang mendengar pesannya.
Pengikutnya biasa saja. Mereka adalah nelayan dan pemungut cukai, bukan raja dan pahlawan penakluk. Sementara Yesus pasti tahu apa yang dia katakan, para pengikutnya tidak tahu seberapa besar dunia ini. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu bahwa seluruh benua ada, kemungkinan kelompok seperti itu mengkhotbahkan pesan mereka ke seluruh dunia cukup kecil. Namun, 2000 tahun kemudian, Injil diberitakan di setiap bangsa. Alkitab diterjemahkan dalam ratusan bahasa, dan pesan Yesus disampaikan melalui ribuan pelayanan melalui radio, TV kabel, satelit, dan internet. Bisakah setiap generasi orang Kristen sejak Yesus mengatakan ini? Bisakah orang yang skeptis berkata, selalu seperti ini? Tentu tidak. Yang benar adalah generasi kita lebih dekat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia daripada generasi sebelumnya. Mari kita pikirkan tentang itu. Sementara pesan Yesus menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi agak cepat, sebagian besar tetap terbatas di Eropa dan Israel selama 1000 tahun. Injil tidak diberitakan di Cina. Itu tidak sampai ke Jepang. Anda tidak dapat mendengarnya di Amerika Utara, Amerika Selatan, atau Australia. Itu tidak terdengar di seluruh dunia. Selama 1500 tahun pertama setelah Yesus, Anda hanya dapat menemukan beberapa orang Kristen di luar Eropa, Asia Barat, dan wilayah Mediterania. Bahkan setelah 1900 tahun kekristenan, banyak penduduk dunia regional belum mendengar Injil Yesus Kristus. Tapi hari ini, saat ini, hanya sebagian kecil dari 7 miliar orang di dunia yang belum mendengar Injil. Hampir 2000 tahun yang lalu, seorang tukang kayu Yahudi berkata bahwa pesannya akan diberitakan ke seluruh bumi. Generasi kita berada di zaman di mana kita bisa melihat bahwa nubuat itu menjadi kenyataan. Ketika itu terjadi, Yesus berkata dia akan kembali.